Salam anak-anak yang hebat-hebat. Apa kabar hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Ya, baik anak-anakku, kita akan berjumpa di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 3. Hari ini memasuki pelajaran yang ke-13, yaitu kita akan membahas tentang aku dan kamu sama di hadapan Allah. Ya. Sebelumnya, anak-anak sudah mempersiapkan segala perlengkapan alat tulis, juga buku-buku, dan kita akan persiapkan hati dan pikiran untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Secara khusus, saat ini anak-anak boleh siap belajar tentang aku dan kamu sama di hadapan Allah. Melalui video pembelajaran ini, kiranya Tuhan memberikan pengertian bagi anak-anak dan memampukan anak-anak untuk menyadari keberadaan dirinya dan orang lain itu sama di hadapan Tuhan. Sehingga pada akhirnya anak-anak memiliki perilaku yang bisa menghargai orang lain dengan tidak menyombongkan diri maupun tidak meremehkan orang lain. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekali lagi diharapkan ketika anak-anak sudah belajar melalui video pembelajaran ini, nantinya anak-anak bisa memahami keberadaan kalian dan orang-orang yang ada di sekitar kalian, bahkan semua orang di dunia ini di hadapan Tuhan itu sama derajatnya. Untuk itu diharapkan nanti kita semua anak-anak juga bisa menghargai orang lain dan tidak menyombongkan diri maupun tidak meremehkan orang lain. Nah, untuk itu anak-anak mari kita akan melihat dari satu perikop Alkitab. Kita akan belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang sering kalian dengar. Kalau sering disebut orangnya pendek. Siapa dia? Ya, kita mau belajar tentang Sakeus ya. Kita akan melihat dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham.
Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sangat jelas sekali cerita tentang Sakeus ya. Sakeus itu orang Yahudi yang bekerja pada pemerintah Roma. Dia dikenal sebagai kepala pemungut cukai atau penarik pajak ya. Nah, dia dianggap sebagai pengkhianat oleh rekan sebangsanya karena bekerja kepada pemerintahan bangsa lain. Nah, ia dianggap memeras bangsanya sendiri karena dia mengambil pajak melebihi dari ukuran yang seharusnya. Kemudian diambil untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, jadi dia memperkaya diri dengan mengambil uang dari rakyat. Nah, untuk itu ya, banyak orang menganggap dia itu berdosa. Tetapi anak-anak keingintahuannya sungguh besar untuk melihat Yesus. Anak-anak, ketika banyak orang menganggap dia berdosa, kita ingat peristiwa seorang perempuan yang kedapatan berzinah. Ya, mereka meminta untuk melempari batu, merajam dengan batu. Tapi ketika itu Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa, silahkan paling dulu untuk melempar batu. Tapi ternyata semua pada meninggalkan perempuan itu karena mereka semua berdosa, anak-anak. Ya, tadi dikatakan Yesus ya mau menumpang ke rumah Sakeus. Turunlah Sakeus. Ya, tentu saja ini membuat Sakeus bersuka cita menerima kehadiran Yesus. Dia yang dianggap berdosa oleh banyak orang, ya, disisihkan, disingkirkan. Tapi Tuhan Yesus mau menerima dia, maka dia sangat bersuka cita. Ya. Maka orang banyak yang melihat itu bingung. Kenapa ya Tuhan Yesus kok mau bersama Sakeus yang berdosa? Ya. Orang banyak itu bersungut-sungut, heran terhadap Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekalian, Yesus menerima Sakeus yang dianggap orang berdosa. Sekali lagi, karena semua orang, sebagaimana Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi di dunia ini tidak ada orang yang tidak berdosa, tetapi semua berdosa, termasuk orang-orang yang menganggap Sakeus berdosa. Jadi orang banyak itu sama dengan Sakeus yang berdosa. Maka Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat. Semua orang berdosa itu sesat. Yesus datang mencari. Dan karena iman kita, percaya kita kepada Yesus, maka kita memperoleh kedudukan yang sama di dalam Kristus, yaitu menjadi anak-anak Allah. Sehingga tidak ada lagi diskriminasi, perbedaan atau pembedaan ras, gender, status sosial di dalam persaudaraan dalam Kristus. Ya, setiap kita
yang percaya kepada Kristus menjadi saudara seiman di dalam Kristus. Tidak ada lagi pembedaan. Sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia demikian. Galatia 3 ayat 28 dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Ya, bukan berarti semua perempuan atau semua laki-laki, tidak ada ya. Maksudnya anak-anak, laki-laki maupun perempuan di hadapan Tuhan itu sama derajatnya. Masih ingat ketika Tuhan mau menciptakan Hawa sebagai pendamping Adam, ya. Tuhan menciptakan dari tulang rusuk Adam, ya. Supaya apa? Supaya dilindungi, supaya sejajar, tidak diinjak-injak atau tidak sombong. Jadi sepadan, sejajar, sederajat. Ya, semua orang, walaupun itu ada hamba ataupun tuan, ada majikan atau pembantu, ya, semua sama di hadapan Tuhan. Jadi dari firman ini Tuhan mengharapkan agar kita itu saling menghargai satu dengan yang lain, dengan tidak memandang kekayaan, kepandaian, kedudukan, ya. Tapi kita semua sama di hadapan Tuhan, yaitu orang-orang berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Untuk itu diharapkan kita semua memiliki hati yang mengasihi pada semua orang. Ya. Kita melihat dari perlakuan Tuhan Yesus yang tidak membedakan orang, ya. Akhirnya membuat Sakeus menyadari kesalahannya. Sakeus sadar dan akhirnya berubah. Apa buktinya kalau Sakeus sudah berubah atau bertobat, berbalik dari kehidupannya yang berdosa? Ia akan memberikan setengah hartanya atau mengembalikan kepada orang miskin. Dan dia akan mengganti rugi 4 kali lipat bagi orang yang sudah diperas, ya. Dan Sakeus yang tadinya tidak mengenal Kristus sekarang mengenal Kristus dan menjadi pengikut Yesus. Luar biasa ya anak-anak. Ini karena perlakuan Tuhan Yesus yang tidak membeda-bedakan orang sekalipun orang itu berdosa. Karena semua kita berdosa. Ini yang luar biasa. Nah, anak-anak, dari apa yang kita pelajari, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sangat jelas Yesus tidak membedakan orang. Yesus mengasihi semua orang, termasuk orang yang jahat. Di hadapan Tuhan, semua orang sama derajatnya atau kedudukannya. Untuk itu, mari belajar sebagaimana Sakeus dan Tuhan Yesus. Kita mengasihi semua orang dengan tidak membeda-bedakan, ya. Karena ketika kita mau bergaul dengan semua orang,
baik yang miskin, yang kaya, yang pandai, yang kurang pandai, ya. Itu semua akan bisa memberkati orang lain. Seperti perlakuan Tuhan Yesus terhadap Sakeus. Sakeus yang diremehkan, yang disisihkan banyak orang, tapi diterima oleh Tuhan Yesus, akhirnya membuat Sakeus berubah, bertobat. Sama dengan kita sekalian ketika kita bersikap belajar mencontoh apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap orang lain, ya, ketika ada teman yang melakukan kesalahan, ya, kita tetap dekati, kita nasihati dengan kasih, tetap kita terima. Maka dengan kasih kita, penerimaan kita, mereka bisa berubah seperti Sakeus. Begitu ya. Baik anak-anak, kiranya dari pelajaran ini anak-anak juga menjadi anak-anak yang hebat, yang mampu mengasihi semua orang dengan tidak membeda-bedakan apapun perbedaan yang ada, ya. Karena di hadapan Tuhan semua sama. Tugas kalian, ya, mengisi teka-teki. Anak-anak bisa melihat di buku paket kalian halaman 139 kegiatan 2, ya. Ini teka-teki tentang Sakeus. Nah, kalau anak-anak kesulitan untuk mengisinya, anak-anak bisa membaca lagi dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10, ya. Jangan ditunda ya, kerjakan segera mumpung masih ingat. Baik anak-anak, sekali lagi kiranya apa yang kita pelajari dari Sakeus dan Tuhan Yesus menolong kita semua untuk kita bisa menghargai semua orang, bergaul dengan semua orang, karena kita semua di hadapan Tuhan sama derajatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sudah mengajarkan kami dari teladan seorang Tuhan Yesus yang mau menerima Sakeus yang dianggap berdosa. Dengan penerimaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, akhirnya membuat Sakeus bertobat, berubah. Dari orang yang jahat, dari orang yang egois, sekarang mau peduli kepada orang lain. Bahkan mau memberi atau membagi berkatnya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, beri kemampuan bagi kami anak-anak-Mu untuk juga bisa berbuat sebagaimana Tuhan Yesus dan berubah seperti Sakeus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati.